Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfa Firdaus. NIM saya tertera di sini. Saya dari Informatika A di kelas A, UIN Dr. Karnama Palu. Jadi hari ini saya akan membahas sebuah proyek yang diberikan sebagai tugas UAS, di mana proyek yang saya gunakan ini adalah proyek saya sendiri. Tapi nanti saya juga akan membahas proyek yang sudah diberikan, yang dimana proyek itu juga sudah selesai jadinya, sudah bisa dijalankan dan sudah bisa sampai ke dashboard. Kemudian yang paling utama yang akan saya bahas adalah proyek saya sendiri. Jadi proyek yang saya bawa ini adalah saya buat sendiri, yaitu aplikasi seperti watchlist atau live chart, dimana aplikasi ini adalah aplikasi yang mungkin membuat kita itu bisa membuat list tontonan. Kemudian list poster-poster atau list tontonan itu kita tidak perlu tambahkan posternya atau judulnya secara manual, karena nanti karena ini berbasis seperti live chart seperti itu, dia sudah ada posternya, memang sudah ada sudah ada film-film terbaru, film-film populer dan film-film yang sebagainya, itu sudah tersedia, memang tinggal ditekan saja, nanti bisa kita tambahkan. Hanya saja di sini saya cuma melihat tampilannya saja, bagaimana nanti dashboardnya. Baik, sebelum masuk ke kode Flutter atau Dart-nya, saya akan memperlihatkan sedikit bagaimana saya membuat untuk PHP-nya atau database-nya. Nanti itu ada 3 jenis file, yaitu yang pertama ada login.php, ada register.php, sama ada koneksi.php. Nanti akan saya jelaskan. Baik, akan saya jelaskan pertama-tama saya akan jelaskan bagian login.php, mungkin register. Nah, register ini kurang lebih dia akan mendaftarkan tiga input yang akan dimasukkan ke database, yaitu ada name, ada email, dan ada password. Di tanda tanya ini ada akan memastikan untuk tidak terjadi error. Nah, dalam ini ada kondisi dimana kalau yang dimasukkan input yang dimasukkan itu kosong, maka dia akan mengecek. Kalau dia kosong, maka dia akan memberikan pesan semua field wajib diisi. Tapi kalau dia isi, maka sukses. Kemudian ada lagi untuk mengecek MySQL-nya, ini ada query untuk menyimpan emailnya. Kemudian ada mengecek lagi kalau misalnya emailnya itu sudah terdaftar, maka pengguna tidak akan bisa mendaftarkan email itu kembali. Jadi nanti pesannya akan muncul email sudah terdaftar. Sedangkan kalau dia tidak terdaftar, maka dia akan tetap melanjutkan pendaftaran atau register. Nah, di sini ada hash, jadi dimana passwordnya akan kita hash, dia berbentuk teks nanti yang bercampur aduk supaya passwordnya itu lebih aman, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada query juga di sini, insert name, email, sama username. Jadi dia akan memasukkan semuanya ke database nanti dengan query yang ada. Ketika dia masukkan, maka di sini akan ada 2 status, dimana kalau yang pertama statusnya adalah register berhasil, yang kedua adalah gagal registrasi. Gagal registrasi biasa terjadi karena beberapa masalah yang mungkin belum saya dapatkan sampai saat ini. Oke, kemudian selanjutnya itu kita ada login.php. Nah, di login.php ini untuk kita juga menyambungkan koneksi.php-nya. Nanti koneksi.php itu berfungsi sebagai menghubungkan ke database-nya. Nah, kemudian di sini ada email dan password. Jadi saya mengambil email dan passwordnya untuk di loginkan ke dalam aplikasi tersebut. Jadi tidak membutuhkan yang lain-lain, tapi membutuhkan email sama passwordnya saja. Kemudian ada kondisi yang sama seperti tadi, bahwa kalau misalnya kosong, ada pesan email dan password wajib diisi. Kemudian juga mengambil query emailnya untuk mengecek apakah emailnya maksudnya untuk mengambil query emailnya, sama dia akan memperlihatkan ini result MySQL query. Kemudian ada kondisi lagi di mana kita lihat bahwa di aplikasi saya ini bahwa sudah seperti yang diberikan di modul, bahwa ini dia akan mengecek dulu apakah akunnya yang didaftar tadi itu sudah divalidasi oleh admin atau belum. Nah, ketika akun tadi sudah divalidasi oleh admin, maka dia akan melanjutkan loginnya. Tapi ketika akunnya belum divalidasi oleh admin, maka akan memunculkan pesan akun belum divalidasi oleh admin, seperti itu. Dan di sini ada exit untuk mengeluarkan lagi pesannya.
Kemudian ada password verify. Nah, di sini untuk mengecek apakah passwordnya benar dalam password itu. Kalau misalnya benar, maka dia akan melanjutkan eh, ini status-status ini seperti sukses, jadi true, terus message-nya memberitahukan bahwa login berhasil karena user ID-nya adalah ID, name-nya adalah name, dan statusnya adalah status. Kemudian jika yang dimasukkan password itu adalah salah, maka passwordnya akan dimunculkan pesan bahwa password itu salah. Kemudian jika dia belum mendaftar, maka dia akan memunculkan pesan bahwa akun tidak ditemukan. Nah, selanjutnya di sini ada koneksi.php. Jadi koneksi.php ini berfungsi sebagai di mana kita akan menghubungkan script PHP tadi itu ke database MySQL-nya. Jadi kalau pakai file ini kita itu tidak perlu menuliskan beberapa konfigurasi lagi di koneksi, setiap koneksi di setiap file PHP. Jadi hanya satu kali saja supaya lebih enak. Dan kebanyakan dari programmer yang saya lihat mungkin menggunakan koneksi.php ini. Kemudian kita lihat bahwa di sini ada beberapa variabel, ada 4: host, user, path, dan db. Jadi kalau host itu dia untuk lokal hostnya, kemudian user itu dia untuk routingnya ya, sama dengan root, kemudian pathnya untuk passwordnya, dimana kalau misalnya dia tidak mengisi password ya dia sebenarnya itu defaultnya kosong, tapi nanti kita ganti passwordnya seperti itu. Kemudian ada db sama dengan itu watchlist db. Watchlist db itu maksudnya database yang saya buat tadi, nama databasenya. Kemudian di bawahnya itu ada MySQL Connect, di mana MySQL Connect ini merupakan fungsi PHP yang membuat PHP ini akan mengkoneksikan ke database di MySQL. Jadi kita itu harus ada ya untuk mengkoneksikan. Kemudian ada juga di situ kondisi if itu kondisi connection. Jadi kita akan validasi koneksinya. Kalau misalnya gagal, maka kita akan memberikan tampilan error dan menghentikan proses. Oke, kemudian kita masuk ke register.php, di mana di sini saya menggunakan ini name console text editing control. Jadi saya akan menjelaskan sedikit bagian-bagian kodenya. Jadi text editing control itu merupakan sebuah kode yang bisa kita untuk mengakses nilai inputnya secara langsung. Jadi nanti dia bisa mengakses ke database. Floaternya bisa mengakses input yang digunakan seperti itu. Kemudian mungkin semua ini untuk kondisi tampilannya saja, untuk tampilannya saja, tidak ada kode yang lebih spesifik terhadap database, kecuali ini registrasi gagal untuk menampilkan bahwa pesan yang akan ditampilkan ketika registrasi, kalau gagal maka dia akan menampilkan pesan ini. Kalau sukses dia akan masuk ke navigator.pop, kembali ke halaman login. Jadi otomatis ya, ketika register terus kemudian kita daftarkan, kalau gagal dia akan tetap register dengan pesan kesalahan, pesan kegagalan. Tapi ketika dia berhasil register, maka dia akan masuk ke tampilan login. Baik, ini untuk tampil login screen-nya, dimana kita lihat bahwa di sini ada final result sama dengan await out service dan login. Nah, nanti ada ini bagian service, ada out service untuk dia akan mengkoneksikan Dart ini ke file PHP tadi. Nah, saya akan jelaskan bahwa file result itu merupakan sebuah cara untuk kita mengirim email dan password ke backend lewat out service. Kemudian ada kalau sukses maka kita akan menyimpan user ID-nya dan namanya ke set preference. Tapi kalau misalnya gagal, maka kita akan menampilkan pesan kesalahan pakai snack bar seperti itu. Dan nanti kalau kita sukses, maka dia akan mengarahkan ke dashboard page. Nah, di sini kan tadi seperti yang saya bilang bahwa saya pakai set preference, di mana since the result sukses, dia akan menyimpan data seperti namanya, kemudian ID-nya dan sebagainya. Nanti bisa dipakai di halaman lain tanpa login ulang seperti itu. Jadi bukan cuma hanya dashboard tapi halaman lain. Kemudian untuk bagian bawahnya ada beberapa kode yang sudah dibuat. Ini cuma fokus ke tampilan UI-nya.
Jadi kurang lebih register dan login itu kodenya hampir sama, tapi yang membedakan adalah bahwa login ini kita menggunakan set preference. Nantinya ketika dia login, dia akan menyimpan data pengguna itu ke set preference, nanti bisa digunakan di halaman-halaman selanjutnya, yaitu dashboard dan halaman-halaman lainnya. Kemudian untuk dashboardnya di sini ada kelas dashboard page dan sebagainya. Nah, di sini saya pakai stateful supaya dia bisa diubah-ubah. Artinya stateful itu dia bisa menjadi dinamis, kemudian dia bisa mengambil nama pengguna dari set preference dan bisa mengupdate update UI-nya setelah logout. Nah, di sini ada kita lihat bahwa set preference di mana username prime string dan dia akan mengambil nilai-nilai seperti itu. Jadi dashboard page ini kita sama seperti login tadi, tapi di sini bedanya adalah kita menaruh penggunanya dan statusnya. Nanti saya akan menaruh penggunanya, kita mengambil nama penggunanya dan mengambil statusnya. Jadi di register login tadi itu ada namanya itu status saya tambahkan, tapi tidak menjadi tampilan. Nah, seperti ini di login PHP tidak menjadi tampilan, jadi dia status ini untuk memberitahukan ke kita bahwa akun ini statusnya seperti apa, apakah dia statusnya aktif atau statusnya tidak aktif. Maka di sini dia akan mengambil status yang aktif dan mengambil nama dari pengguna seperti itu. Kemudian ini beberapa hal, ini ada valid logout untuk icon logoutnya. Untuk logout di sini saya pakai final film baru, pakai beberapa list yang menampilkan gambar-gambar, poster-poster, informasi judulnya juga seperti itu. Ini panjang, ada 3 list kalau tidak salah. Di bawahnya ada UI juga seperti ini. Ada ini self preference-nya di mana kita lihat di sini akan ditampilkan selamat datang username, selamat datang siapa, dan di sini juga ditampilkan statusnya. Ini judul utamanya, untuk di atas nanti daftar tontonan. Ini untuk 3 list kolom ke bawah, jadi tampilan nanti akan saya jadikan 3 list 3 tadi itu menjadi ke bawah, berjejer ke bawah secara horizontal. Nah, ini ada home, favorit, dan untuk button navigation atau yang tombol-tombol bagian bawah ada settingnya, helpnya, favorit, dan home-nya. Kemudian di sini untuk mengambil image-nya, kemudian di sini ada mengambil title-nya, mengambil year-nya dari list tadi. Nanti akan ditampilkan dalam list yang sudah kita buat, jadi tampilan yang sangat dinamis atau yang sangat tersusun rapi sesuai dengan poster dan gambarnya dan ratingnya serta nama dan sebagainya. Oke, di sini ada service, auto service. Jadi seperti yang saya bilang tadi bahwa service ini dia memungkinkan kita untuk menyambung dari Dart ini ke PHP tadi. Jadi saya menambahkan service ini agar nantinya ketika kita atau saya untuk mengubahkan ini, sementara kan pakai IP. Jadi kalau saya mau mengubah IP-nya itu tidak perlu 2 kali, ya. Jadi tidak perlu 2 kali. Jadi hanya 1 kali saya ganti IP-nya di out service ini, dan dia sudah menginclude login dan register screen-nya. Di sini ada, di bawah ini ada static view tool map string dan sebagainya. Ini ada login. Nah, di sini untuk loginnya sudah langsung, dan di sini juga ada register. Registernya juga sudah langsung, email, nama, email, password. Jadi hanya 1 kali saja untuk melakukan pergantian IP-nya supaya lebih mudah gitu, lebih simple. Jadi tidak perlu 2 kali. Kemudian untuk struktur foldernya, di sini ada aset. Asetnya ini berisi cuma gambar, ya, beberapa gambar yang akan saya tampilkan di UI-nya, di mana sini ada beberapa film-film. Tapi seperti ini rata-rata filmnya, poster filmnya yang saya tambahkan, tidak ada hal lain. Kemudian di lib-nya itu ada 2 folder, ya, screen dan service. Ya, service ini out service dan screen ini dashboard lah. Untuk main Dart-nya mungkin seperti ini, tidak terlalu banyak. Nah, kemudian untuk bagian PubSec YAML-nya saya tambahkan beberapa, yaitu HTTP, set preference, dan Flutter. Untuk gambar-gambarnya saya tambah di sini secara manual seperti itu. Jadi ada 3, ada Flutter, terus ada set preference, dan HTTP seperti itu. Oke, kalau begitu kita coba jalankan kodenya. Pertama saya akan buka SAMPP dulu.
agar kodenya nanti bisa dijalankan dengan database yang tersimpan. Jadi mari kita jalankan. Sebelum kita jalankan, mungkin saya perlu mengubah IP-nya dulu. Saya bakal cek IP sendiri. Config. Ya, di sini IP-nya 1.12. Kita ubah 1.12. Setelah itu kita akan jalankan kodenya. Oke, di sini sudah masuk ya, ke aplikasinya sudah terbuka. Ini sudah saya inspect tadi, dimana saya sudah record ya, cuman tidak ke capture displaynya, jadi saya harus record ulang. Jadi itu masalah. Oke, sekarang mari kita lihat apakah kita bisa login secara langsung tanpa harus daftar dulu. Kita passwordnya 1 2 3 4, kita login. Nah, sini ada pemberitahuan bahwa akun tidak ditemukan, maka kita belum bisa masuk karena akunnya tidak ada. Kalau begitu mari kita daftar. Nah, daftar ini ada nama lengkap, email, dan password. Kemudian nama lengkap mari kita isi sembarang saja, terserah. Kemudian emailnya sama seperti tadi, alif@gmail.com. Kemudian passwordnya adalah 1234. Kita ketik daftar, maka registrasi berhasil. Kita lihat apakah akunnya sudah masuk di database. Nah, ini akunnya sudah masuk di database, ada namanya Alif, ID-nya 17. Karena ID-nya 17 itu karena dari awal, dari pembuatan itu awal, saya sudah coba beberapa kali login dan register untuk melihat kode ini apakah masih bisa database ini masih bisa masuk atau tidak ketika saya ada perubahan kode atau perubahan konfigurasi. Ternyata sampai di 17. Kemudian emailnya alif@gmail.com, betul. Passwordnya ini di hash ya. Kita kembali lagi ke aplikasinya. Mari kita coba login. Karena tadi itu ada yang seperti saya katakan bahwa ada sebuah validasi akun. Kalau misalnya akunnya belum divalidasi oleh admin, maka dia tidak bisa login dan harus menunggu sampai admin memvalidasi akunnya. Tapi ketika akunnya sudah divalidasi oleh admin, maka dia sudah bisa login di aplikasinya. Coba login dulu. Jadi status akunnya masih pending nih kalau dia belum divalidasi. Nah, ada pemberitahuan bahwa akun belum divalidasi oleh admin, artinya kita harus validasi dulu. Nah, kita kembali ke PHP admin dan di sini ada status. Kita klik 2 kali dan kita akan ubah statusnya di sini menjadi aktif. Kemudian setelah berhasil statusnya aktif, maka kita coba login dan sudah berhasil untuk login ke dashboardnya. Nah, ini ada tampilan dashboard yang sudah saya buat. Jadi dia seperti live chart, ada film baru, ada film populer, dan juga ada rekomendasi. Jadi seperti live chart, cuma dia tetap watchlist ya. Cuman poster-poster atau status filmnya, informasi filmnya ataupun animasinya di sini itu sudah terupdate. Tinggal pengguna nanti akan menambahkan sendiri, seperti ketika dia tekan, dia bisa menambahkan tanggal berapa dia mulai nonton dan tanggal berapa dia selesai menonton, kemudian episode berapa dia di mana dia sudah menonton, kemudian menambahkan deskripsinya nanti. Tapi itu belum saya tambahkan, cuma terbayang apa yang mau saya tambahkan nanti jika ini dikembangkan untuk kedepannya, seperti itu. Nah, dashboard ini sudah berfungsi ya. Tadi share preference di mana ada selamat datang Alif, Alif ini usernameku, dan kemudian statusnya adalah aktif ketika divalidasi di aktif. Oke. Di bawah ini ada button navigation di mana ada home, ada favorite, ada settings, ada help. Nah, di beberapa daftar film ini ada saya isi 6 film tiap listnya atau tiap daftarnya. Ini itu 1 2 3 4 5 6. Ini juga 6. Ini juga 6. Seperti itu. Jadi seperti ini tampilan dashboardnya. Kemudian ini tombol logout, kita coba logout dan kita coba login lagi. Apakah masih bisa atau dia hanya melakukan session 1 kali saja untuk loginnya. Dan kita login dan masih bisa. Karena memang ketika di database itu akunnya itu sudah divalidasi, maka dia akan selalu bisa untuk login kembali. Jadi kita coba daftar akun.
coba daftar lagi, misalnya surya@gmail.com. Aduh, salah ini. Di sini Surya, kemudian kita pakai 1 2 3 4 5, daftar. Kemudian kita coba login. Tadi Surya, kemudian 1 2 3 4 5. Nah, login akun belum divalidasi oleh admin, artinya betul sekali bahwa kita tidak bisa meloginkan walaupun kita sudah login. Jadi tetap dia dari database untuk mengambil datanya, apakah datanya ini sudah sesuai di database atau datanya ada atau tidak di database. Jadi kita coba login lagi akunnya kita. 1 2 3 4. Nah, loginnya tetap berhasil ya. Ya seperti itu untuk sistem validasi, sistem set preference, dan sistem login dan register. Untuk kodenya, strukturnya seperti ini, tidak ada yang ditambahkan terlalu banyak, hanya ada out service ini untuk mengautentikasi service-nya, untuk menghubungkan antara Dart ini atau login screen dan register screen ini ke tadi PHP tadi, ke register.php dan login.php. Kemudian saya akan juga akan coba menjalankan kode dari portal UIN. Nah, ini untuk tampilan portal UIN dimana sudah sesuai dengan EGI modul yang diberikan oleh Bapak Manreza. Kemudian kita coba langsung jalankan. Strukturnya tetap sama, ada font, image di aset, kemudian ada screennya, dashboard, login, splash, welcome, main. Ini kurang lebih sama semua. Di loginnya itu perlu 2 kali, sepertinya perlu 2 kali ini, 2 kali pergantian IP untuk mengganti IP-nya. Nah, ini kita cek dulu IP config. Di sini ada 1.12. Kemudian di register juga kita coba ganti 1.12. Oke, kita coba jalankan Luther Road. Ini sudah saya ubah untuk dashboardnya, tampilannya jadi lebih sedikit agak berbeda dari yang diberikan, hanya sedikit. Mungkin saya ubah posisi sama ukurannya. Oke, ini dia untuk sistem evaluasi portal UIN-nya seperti ini. Kita coba login dulu. Surya 1 2 3 4 5 1 surya@gmail.com. Ya, 1 2 3 4 1 2 3 4. Buat akun. NIM atau email sudah terdaftar. Mari kita lihat di portal mahasiswa. Oke. Jadi biar namanya beda, kalau NIM-nya sama itu sudah terdaftar, jadi kita ganti NIM-nya sampai 7. Oke, kita coba buat akun. Akun berhasil dibuat. Kemudian kita sudah punya akun, kita login 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4, kita login. Akun terdaftar namun belum divalidasi oleh admin. Berarti kita validasi dulu akunnya. Mari kita lihat. Nah, ini adalah sudah ada masuk Surya. Kita validasi ya. Oke, kita kembali lagi ke kodenya. Login dan sudah bisa. Jadi dashboard yang saya buat itu seperti ini. Ada dashboard portal UIN, adanya Assalamualaikum Surya, ada statusnya aktif. Jadi saya tambahkan logo-logonya. Kemudian tampilannya ada KRS, KHS, presensi, transkrip. Nah, ini ada sedikit deskripsinya. Rencana studi seperti ini, lihat status studi Anda, kita jalan dulu. Ini untuk home-nya ini sudah diberikan, jadi hanya saya ubah sedikit. Nah, berarti ada 2 project yang berhasil yang sudah saya kembangkan sedikit ya. Yang pertama itu yang punya saya tadi itu watchlist, dan juga yang ini ada portal UIN yang sudah diberikan, saya kembangkan sedikit dan jadi sudah bisa berhasil untuk login
kemudian register, kemudian validasinya, kemudian set preference dan juga dashboardnya. Oh ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk tugas UAS ini, tugas project ini. Terima kasih atas apa yang telah diberikan, dan saya akan mencoba untuk belajar lebih giat mengembangkan sebuah aplikasi menggunakan Flutter. Kemudian yang tadi juga saya akan mencoba untuk kembangkan lebih baik kalau saya punya beberapa referensi lebih banyak lagi. Terima kasih, saya Muhammad Alif Dul Firdaus, saya pamit dari video penjelasan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.